Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tanya Ustadz Podcast bersama Ustadz Hilmi Firdausi dan juga saya Rizky Pahlevi. Oke Ustadz, kita langsung masuk ke pertanyaan ke-9 Ustadz. Siap. Pertanyaan dari Anis Marcella. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Alhamdulillah. Mau tanya, saya seorang janda nikah siri sama duda. Oke. Jujur masalah nikah siri saya sangat awam sekali. Kemarin dibantu teman dicarikan Pak Kiai sekaligus yang jadi walinya dan di situ ada saksinya 2 orang. Jadi waktu saya dinikahkan di situ ada 5 orang. Yang saya tanyakan, sahkah pernikahan siri saya Ustadz? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan siri adalah pernikahan di bawah tangan istilahnya. Pernikahan yang tidak dicatat oleh negara di KUA. Tetap berlaku dalam Islam syarat yang sama. Ya, jadi kalau Islam itu nggak harus dicatat sih ya. Tapi memang itu nggak bagus juga dalam sebagai warga negara kita harusnya sih memang dicatat gitu supaya untuk keamanan dua-duanya. Nah, apa sih syarat pernikahan itu? Ya mau siri, mau nikah resmi, apa syaratnya sama saja. Tetap ada 5 rukunnya. Yang pertama ada pengantin pria dan pengantin wanita. Oh iya dong. Jangan pria dan pria. Waduh, bahaya tuh. Yang kedua ada wali dari pihak pengantin perempuan. Ya, Oke, ada 2 orang saksi yang adil. Ya, sudah balik nggak gila gitu ya. 2 saksi yang adil laki-laki. Ya. Yang keempat ada ijab, itu penyerahan dari wali perempuan. Oke, Ya, saya nikahkan Mas Pale dengan bla 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 gitu, itu namanya ijab. Lalu yang kelima ada qabul, pernyataan menerima dari pengantin pria. Kalau sudah ada 5 itu, insya Allah pernikahannya sah dalam secara agama, secara hukum agama. Tapi karena ini siri berarti nggak tercatat di KUA. Nah ini menjadi masalah juga buat perempuan karena ketika tidak tercatat maka itu repot nanti ngurus apa-apa. Satu nggak bisa kan, nggak ada buku nikah. Yang kedua ketika antara menggugat perceraian dan sebagainya itu berat juga. Kayak teman-teman semua terutama para kaum wanita sebaiknya kalau menikah jangan nikah siri. Ya nikah siri itu kurang baik buat perempuan. Buat laki-laki enak, ya laki-laki enak. Ya. Tapi buat perempuan itu kurang perlindungan. Gitu ya. Tapi apakah dengan nikah siri ini bisa terjadi timbul fitnah, Ustadz? Misalnya nanti ketika ada pemeriksaan terus mereka berdua dalam satu ruangan, lalu di KTP-nya kan belum Ya, nikah. itulah makanya kita ini pentingnya kan dalam Islam itu ketika ada pernikahan maka diumumkan. Diumumkan seluas-luasnya karena kita hidup di negara Indonesia berarti harus dicatat oleh negara gitu kan ya, supaya bisa diumumkan ke publik bahwa ini sudah menikah dengan catatan ada buku nikahnya, di KTP pun berganti statusnya sebagai sudah menikah begitu kan, jadi nggak difitnah kan. Nah, menikah siri sah secara agama tapi tidak baik sebagai warga negara. Gitu ya, akan terjadi banyak fitnah dan kesannya itu kurang ahsan lah menurut saya. Terutama untuk perempuan tadi itu kurang merasa terlindungi. Kalau kita menikah secara agama itu ada namanya pernyataan sigat thalik. Sigat thalik itu pernyataan begini: jika sang suami selama 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka jatuhlah talak. Ya, artinya apa? Kan memang dalam Islam itu yang menceraikan kan statusnya suami ya. Betul. Ya. Nah, kalau suami itu memang dia jahat tapi dia nggak mau menceraikan, kasihan istrinya. Maka ketika sang suami berbuat kurang baik pada istrinya, zolim 3 bulan nggak kasih nafkah lahir dan batin, jatuh automatically talak kepada istrinya. Jadi nggak perlu menggugat cerai karena dia sudah 3 bulan nih nggak ngasih nafkah. Itu perlindungan buat istri. Walaupun ada sebagian suami yang saya nggak mau baca ini. Nah, saya bilang kalau orang niatnya mau baik, kita kan mau nikah nih panjang nih, bukan cuma mau 3-6 bulan nih. Kalau orang niatnya baik dia akan baca. Gitu Tapi kan? bagaimana Ustadz? Kalau itu kan tidak tidak menafkahi. Bagaimana kalau nafkahnya kurang, Ustadz? Nah, ini kan relatif kalau itu ya. Kalau kurang dari pandangan siapa nih, gitu kan ya. Itu bisa dibicarakan. Tapi kalau memang dia sama sekali nggak nafkahin, dia meninggalkan istrinya, nggak memberikan juga nafkah batin kepada istrinya, bahkan sampai ada unsur kekerasan dan sebagainya, itu jatuh talak. Untuk melindungi kembali kaum perempuan. Ya. Dalam pernikahan memang mohon maaf ya, perempuan itu kan statusnya agak lemah, gitu ya. Dalam Islam itu kan yang menceraikan tuh laki-laki. Yang punya kuasa untuk menceraikan itu. Kalau perempuan tuh nggak bisa menceraikan, dia hanya bisa menggugat cerai. Menggugat cerai ke pengadilan agama. Tadi hakim akan melihat ini layak apa tidak dikabulkan, begitu kan ya. Yang menceraikan tetap seorang suami. Begitu. Jadi teman-teman semua ya saya sarankan kalau bisa jangan menikah siri. Menikah yang resmi saja. Menikah dulu misalkan awal boleh, nanti diresmikan di kantor urusan agama.
Silakan. Misalkan nih oke, udah Ustaz. kebelet nih nggak tahan nih, sedangkan prosedurnya lama begitu, udah nikah Iya. siri dulu, nikah agama dulu silakan. Tuh banyak Oke, nikah Ustaz. agama dulu silakan. Tapi nanti sebaiknya tetap nikah secara negara supaya tercatat dan nggak menjadi fitnah. Oke, tapi kalau seperti itu dihitungnya per apa ya, Ustaz? Pernikahannya itu pernikah sirinya atau pernikah resminya, Ustaz? Iya, kalau di negara tetap dihitung pernikahan negaranya. Oke, kecuali dalam agamanya Iya, baru di dalam agamanya kan kita sebenarnya yang penting tuh agama. Secara hukum agama itu ya. yang penting nikah agamanya. Oke, Secara Ustaz. hukum negara itu hukum negaranya. Oke. Nah begitu. Oke, Gitu Ustaz. ya. Oke. Siap. Mungkin buat perempuan juga nih, yang mungkin diajak nikah siri ya bolehlah untuk sementara. Tapi kalau niatnya dari awal sudah tidak baik atau sudah patut dicurigai seperti itu, lebih baik nikah yang resmi-resmi saja lah. Oke, semoga itu bermanfaat bagi Sobat Vidi Visi Religi. Saya Rizky Palevi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi